Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak di materi selanjutnya, mata pelajaran prakarya pada kelas 9, yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan di bagian 5. Langsung saja akan Bu Olive jelaskan lanjutan dari tugas dari materi yang minggu lalu. Nah, Bu Olive ulas balik ya tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu, yaitu mempelajari tentang hasil pertanian dan perikanan yang ada di Indonesia, kemudian menyebutkan jenis-jenis perikanan yang hidup di air tawar, air laut, dan air payau, kemudian teknik pengolahannya, kemudian macam-macam bahan dan rempah, dan penyajian dan pengemasannya. Kali ini terakhir berarti tentang penyajian dan pengemasan ya. Kali ini kita lanjut belajar tentang faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasannya. Jadi anak-anakku sekalian, memasak bukan hanya sekedar memasak, hanya mementingkan proses dan rasanya saja, tapi kita juga mementingkan bagaimana penyajian, bagaimana pengemasan, agar kita punya selera untuk memakannya. Nah, jadi harus ada sedikit nilai estetis yang kalian berikan agar kita punya hasrat untuk memakan. Nah, kadang ada perkataan gini, kadang jangan dilihat dari bentuknya, dilihat dari rasanya. Nah, kenapa kalau bentuknya lebih bagus, rasanya enak? Nah, itu kan akan lebih baik gitu kan. Jadi kita juga semangat untuk memakannya. Jadi kalau bisa rasanya enak, estetika bentuknya juga bagus. Begitu anak-anakku. Baik, akan Bu Olive jelaskan ya sedikit faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Ini juga penting bagi anak-anakku yang ingin berbisnis ya, atau ingin menjual makanan, atau ingin bisnis kuliner seperti yang lagi marak pada saat ini ya. Faktor-faktor yang juga harus diperhatikan dalam penyuguhan makanan adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 yaitu sanitasi dan higienis. Sanitasi dan higienis makanan merupakan salah satu prinsip dari pengemasan makanan. Apa itu sanitasi dan higienis? Hal ini harus diperhatikan karena pengemasan makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang, bahkan dapat menjadi media kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan prinsip-prinsip higien dan sanitasi makanan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Coba diperhatikan. A. Setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian agar antar jenis makanan tidak tercampur dan terkontaminasi oleh bakteri atau kuman. Hal ini dapat memperpanjang masa penyajian makanan. Jadi maksudnya gini anak-anak, kalau ada dihidangkan di meja, letak lauk yang digoreng itu taruh sendiri, kemudian nasi sendiri di bakul misalnya ya, disajikan di bakul. Kemudian tumis disajikan sendiri. Jangan tumis kangkung dicampur dengan tumis kangkung dicampur dengan tumis sawi misalnya, nggak boleh. Jadi taruh di tempat masing-masing, taruh di tempat sendiri-sendiri. Kemudian sayur asam kamu campur dengan sayur sup gitu, nggak boleh penyajian seperti itu. Jadi harus ditaruh di tempat sendiri sayurnya, sayur asam ya asam, sop ya sop gitu, nggak boleh dicampur-campur seperti itu, nggak boleh ya. Jadi harus ada tempat sendiri-sendiri. Itu akan memberikan memperpanjang masa penyajian makanannya, jadi nanti bisa awet sampai
malam gitu ya, sampai sore. Misalnya dibuat pagi ya sampai siang harus dihangatkan, nanti dihangatkan dari siang sampai sore itu aman lah insya Allah. Jadi begitu, harus ada dihangatkan di tengah jam pembuatan ya, sampai nanti menjelang makan berikutnya, seperti itu ya. Kemudian yang B, makanan yang mengandung kadar air tinggi atau kuah baru dicampur pada saat menjelang hidangan atau agar mencegah makanan cepat rusak. Maksudnya ini kalau kalian menyajikan bakso gitu ya, bakso, soto itu kan banyak ini perintilannya. Apa perintilannya itu? Kan banyak sekali, ada apa namanya, misalnya apa sih, misalnya soto aja. Soto itu di dalamnya aja ada apa saja, kan ada kayak bawang goreng, terus ada kentang crispy itu, terus ada apa namanya, suun, bihun. Nah itu bihun, suun itu. Kemudian ada apa namanya, kecap lah seperti itu. Kemudian ada jeruk nipis. Nah itu harus sendiri-sendiri anak-anak, maksudnya ditaruh di wadah yang lain, jangan sampai campur jadi satu dikuali gitu, jangan kalau bisa. Nanti takutnya nanti apa namanya, mie-nya itu apa ya, terlalu lembek. Kalau biasanya kan air soto itu kan panas ya biasanya kalau baru matang itu. Lah kamu campur semua situ nanti lembek, jadi tidak enak dimakan. Jadi harus dipisah gitu. Jadi nanti kalau baru mau makan baru dicampur-campur sedikit-sedikit itu tadi. Nah itu namanya penyajian. Bakso juga begitu, siomay juga begitu, nggak boleh dicampur diaduk jadi satu baru nanti disajikan gitu, nggak boleh. Bakso sama kuahnya kalau bisa, kalau bakso sama kuah boleh ya dicampur ya, yang nggak boleh itu nanti isiannya, misalnya daun bawang, kemudian daun apa namanya, daun sop itu kamu tahu, seledri itu. Nah itu mie-nya itu, mie kuning, mie suun itu harus beda tempat ya, nggak boleh dicampur jadi satu di satu kuali gitu, nggak boleh ya itu anak-anak. Sebab umumnya masakan ini mudah basi dan dapat mengubah cita rasa. Jadi nanti kalau berbeda-beda itu nanti lebih awet sampai nanti malam gitu. Tapi kalau kamu campur jadi satu itu nanti mudah basi gitu anak-anak. Oke. C. Beberapa hidangan makanan nikmat disajikan masih dalam keadaan panas, seperti sup, bakso, soto. Nah itu kalau bisa itu dalam penyajiannya itu panas atau hangat-hangat gitu. Kalau adem anyep itu nggak enak kalau dimakan, kalau berupa kuah seperti itu ya. Kemudian yang D, peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dalam kondisi baik. Berarti yang dimaksud itu sudah dicuci dengan cara yang higienis, memakai sabun gitu kalau bisa. Baik artinya utuh, tidak rusak atau cacat dan bekas pakai. Tujuannya untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang estetis. Seperti itu ya. Kemudian yang E, hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri yang dan penampilannya menarik. Jadi kalau bisa, kalau nyiapin tuh pakai sendok, pakai garpu. Jangan sampai ambil pakai tangan gitu. Nanti tangan kalian ada kumannya kan kalian tidak tahu gitu ya. Ya, yang kedua tentang cita rasa. Konsumen memilih suatu makanan adalah karena cita rasanya, sensasi rasa, tekstur dan bau. Ingat, sensasi rasa, tekstur dan bau. Penampilan makanan menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita. Jadi ya itu tadi yang Bu Alif jelaskan di awal, belum tentu yang bentuknya jelek itu gak enak. Nah belum tentu yang bentuknya bagus itu enak, tapi estetika dalam kita menyajikan makanan itu penting. Makanya kalau bisa enak dan bentuknya bagus itu malah lebih jos, kita makannya juga enak gitu ya. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan. Seperti itu anak-anak. Kemudian warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas atau sudah jelek.
Warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Tekstur makanan yang empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. Selain itu, makanan disajikan dengan bentuk menarik dan serasi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang memakannya. Jadi kalau bau makanan yang dari matang terus udah bau itu akan terlihat ya, akan terlihat itu bau apa enggak, itu enak apa enggak, itu nanti akan terlihat dari warna dan teksturnya gitu ya. Kemudian alat dan kemasan. Seseorang yang membeli makanan di restoran kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan kerajinan tradisional ataupun modern. Nah, ada buahnya ini A, B, C, D, E. Alat penyajian tradisional, alat penyajian modern, kemasan tradisional, kemasan modern, penyaji dan kemasan yang dimodifikasi. Jadi alat dan kemasan itu ada E sampai E, ada 5 cara penyajian. Kita lihat alat penyajian tradisional. Penggunaan alat penyajian tradisional adalah menggunakan daun yang biasa digunakan adalah daun pisang. Penyajian nasi, misalnya nasi rames, menggunakan daun yang dibatasi antara nasi dan lauk dengan daun pisang juga. Disusun nasi dibungkus daun tersendiri dan 2 mangkuk daun untuk lauk, biasanya seperti itu. Penyajiannya menggunakan daun dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lihat ya. Olive lupa menyertakan ini sepertinya. Maaf, dibayangkan aja kalau gitu ya. Olive lupa menyertakan gambarnya. Kemudian yang B, alat penyajian modern. Alat penyajian modern dapat menggunakan berbagai wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik, atau baja anti karat atau stainless steel ya. Bentuk wadah yang digunakan pun berbeda-beda tergantung pada jenis olahannya. Olahan ikan dan daging yang berkuah cenderung menggunakan wadah yang cekung, sementara olahan yang kering dapat menggunakan wadah yang ceper. Menggunakan wadah yang berbahan baja bertujuan untuk mempertahankan panas. Tapi jarang sekali ya kita penggunaan bahan baja kemudian dijual itu mahal di bahannya nanti, mahal di pengemasannya nanti. Jangan menggunakan bahan itu kalau dijual, kita cari cara yang lain seperti itu ya. Kemudian kemasan tradisional, kemasan olahan ikan dan daging setelah tradisional cukup dibungkus daun pisang saja. Itu seperti dicontoh di bawahnya itu ya, itu contoh pepes, itu pakai daun pisang. Kemudian dokumen selanjutnya ada apa itu? Ada nasi bakar, kemudian ada gurame bakar. Nah itu cara penyajiannya cukup dikasih daun pisang aja udah bagus dan bergizi tinggi seperti itu, dan dilihat juga enak gitu. Nah ini yang kemasan modern. Contoh pada kemasan modern saat ini banyak sekali kemasan ini bertujuan agar makanan dapat terjaga kebersihannya dan menjaga cita rasa makanan tersebut. Kemasan modern yang sering digunakan yaitu aluminium foil, styrofoam dan plastik. Seperti contoh yang yang Bu Olive share ini, yang Bu Olive perlihatkan ini, lihat. Di situ ada ayam yang dibungkus aluminium foil, itu buat biar awet ya, biar nggak mudah bau. Kemudian itu contohnya ada bandeng presto. Nah itu bandeng presto itu di press sama plastik ya, biar nanti hasilnya biar tidak mudah terkontaminasi sama kuman atau biar tidak ada udara yang masuk, jadi lebih awet seperti itu. Atau styrofoam juga bisa. Nah tergantung nanti yang dibutuhkan apa. Kemudian penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Modifikasi kemasan tradisional dan modern banyak dilakukan. Selain menjaga makanan agar tetap bersih, juga memberikan daya tarik dan ciri khas tersendiri produk olahan tertentu. Penggunaan plastik, mika, dan kardus sebagai kemasan biasanya dikombinasikan dengan daun pisang. Pada zaman sekarang itu kalau kita lagi misalnya kita mau jualan kebab misalnya ya,
Ya contohnya itu misalnya kebab atau kopi. Nah kopi-kopi modern kalau dingin itu enak kita taruh di wadah plastik itu bisa, tapi kalau panas kita nggak bisa, kita pakai tempat yang terbuat dari kertas. Nah kertas itu tahan panas, biasanya ada di Indomaret Point atau dia itu biasanya bahannya kan kertas itu, apa namanya ini, cupnya itu terbuat dari kertas ya. Kemudian sekarang tuh lagi musim sekali anak-anak penjualan seperti itu, dan modelnya kardusnya seperti itu yang Bu Olive contohkan. Itu kayak sandwich, itu seperti itu juga caranya, seperti pada gambar. Kemudian salad itu seperti pada gambar juga. Kemudian yang belakang itu sendiri tuh kebab. Nah, sekarang memakai seperti itu dan packagingnya seperti itu tuh yang membuat anak-anak muda itu semangat untuk membeli, biasanya seperti itu. Wah bagus ya packagingnya, beli makanan itu padahal nggak tahu apa yang dia beli, kadang seperti itu. Atau kadang packaging itu nomor satu karena nanti bisa dibuat selfie, diupload di Instagram, seperti itu anak-anak. Jadi itu packaging, kalau mau jualan tuh packaging itu penting banget kalau menurut Ibu Olive ya. Sama juga ketika kalian ngasih label ya, ngasih labeling itu juga penting. Kalau kita mau beri labelnya itu penting banget. Jadi nama, label, bentuk bentuk labelnya, kemudian kemasannya, nah itu perlu diperhatikan. Jadi kalian bisa melihat yang boleh contohkan sendiri pada gambar ya. Kemudian yang di bawah itu kalau misalnya kita mau jualan gudeg ya, sulit ya kalau jarak jauh. Kalau misalnya gudeg itu kamu mau bikin gudeg yang bisa dibeli orang luar negeri, misalnya Malaysia misalnya, kan kamu bingung ini packingnya gimana, ini yang pas. Packing yang pas itu mempengaruhi ini juga, mempengaruhi awet apa enggak. Jadi gimana packaging yang biar awet itu, gimana bisa jual gudeg sampai ke luar negeri itu kan keren banget. Atau jual nasi pecel sampai ke luar negeri, nggak usah nasinya ya, pecelnya aja. Kalau pecelnya aja kan mudah, sudah banyak kemasannya. Kalau gudeg itu kan di dalamnya kan banyak. Kalau sekarang itu Bu Olive tahu dari kota ke kota itu biasanya pakai besek itu ya, pakai besek, dalamnya itu ada plastiknya, kemudian ikannya menggunakan plastik press itu juga biar awet dan terjaga. Kalau yang dicontoh ini, yang boleh contohkan ini memakai kaleng. Nah kemasan kaleng, walaupun kemasannya mahal, tetapi gudegmu itu bisa sampai Amerika, bisa sampai Australia, bisa sampai Jerman, bisa sampai mana-mana wis. Tapi kemasannya itu mahal, kemasan pakai kaleng, karena kaleng itu lebih terjaga awetnya kalau menurut saya, lebih steril. Nah, lebih steril. Tapi ya itu mahal. Begitu anak-anak. sesuai. Begitu. Kemudian nah, sudah selesai. Begitu. Bila banyak pertanyaan atau kurang paham apa yang Bu Olive jelaskan, silakan saja langsung tanya ke WA-nya Bu Olive, jangan ke grup. Nanti kalau di grup Ruame nggak usah, langsung WA Bu Olive saja, silakan tanya dengan jelas. Nah tugasnya itu tadi itu ya, merangkum apa? Maaf saya ulang, membuat rangkuman materi hari ini. Nah tugasnya membuat rangkuman materi hari ini. Jadi yang Bu Olive sampaikan tadi dari awal sampai akhir silahkan sampean rangkum. Jangan lupa nama, jangan lupa kelas. Kemudian kalau lihat video ini jangan lupa absen di kolom komentar seperti biasanya. Baik anak-anakku sekalian, saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.